apa kita yang kita rugikan negara atau personal itu nggak diatur, nggak ke situ. Jadi hukum kita itu ya menghukum perbuatan kita. Makanya kalau kita kadang heran kenapa ada nenek-nenek yang mengambil daun apa singkong dihukum tinggi, kenapa ada koruptor yang mengambil triliunan dihukum sama atau lebih rendah. Ya itu tadi yang dihukum itu perbuatan. Memang kalau kamu terbukti dan buktinya meyakinkan, ya itu dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada, dengan pasal yang ada gitu. Semua udah ada aturannya. Itu yang perlu diketahui masyarakat. Jadi jangan lagi dipermasalahkan soal eh, di kasus ini kerugian besar, dirugikan negara kok jadi nggak ke situ lagi itu ya soal terenggiling. Kalau itu menurut saya gitu. Terus tadi saya tertarik juga dengan kasus Fadel ya, dari penjelasan Mbak Oya tadi, Kak Oya tadi. Artinya gini, seseorang terdakwa sekalipun dia merasa dia tidak bersalah, ataupun kan kadang gini, dia melakukan perbuatan itu dia merasa itu bukan pidana, bukan kriminal, tapi dia mengakui memang saya melakukan, tapi saya tidak tidak berpikir, tidak pernah tahu bahwa itu melanggar hukum. Karena ada yang begitu ya. Jadi Ya, seorang terdakwa melakukan itu, dia tahu dia melakukan itu, tapi dia tidak tahu kalau itu perbuatan pidana. pidana. Dia Ya, itu tidak melanggar hukum. Nah, makanya selalu apalagi sudah di persidangan, terdakwa itu selalu dituntut untuk mengaku salah, meminta maaf. Sekalipun dia merasa ada permintaan maaf, ada dua. Dia minta maaf karena dia telah, saya tahu saya melakukan kesalahan dan saya minta maaf atas kegaduhan yang saya buat, atas keresahan di tengah masyarakat. Saya meminta maaf kepada aparat penegak hukum yang telah yang telah menjadi repot karena kasus saya. Kan itu permintaan maaf biasanya dari terdakwa. Yang kedua, saya meminta maaf karena perbuatan saya itu saya lakukan karena saya tidak tahu bahwa itu melanggar undang-undang, melanggar hukum. Karena ada biasanya begitu. Jadi dia mohon ampun kepada hakim, majelis hakim, karena ketidaktahuan saya bahwa itu melanggar hukum. Saya mohon pengampunan dari hakim. Biasanya kan begitu, seperti yang Fadel, mungkin Fadel melakukan kesalahan, tapi dia nggak tahu bahwa itu melanggar hukum, dan dia mungkin tidak tahu bahwa mungkin nanti Mbak Oya bisa menjelaskannya. Dia merasa dia melakukan itu, dia tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Memang dia tahu dia melakukan kesalahan, tapi dia itu melanggar undang-undang. Contoh. Nah, jadi dia meminta maaf. Jadi makanya dibilang terdakwa itu kalau di persidangan jangan menjadi sok jagoan, jangan merasa gua nih berani lo gua membongkar. Contoh seperti terdakwa, dia merasa dia hebat karena bisa membongkar aib-aib jaksa. Enggak, kamu nggak ada hak di situ, kamu pesakitan loh, pesakitan di situ kamu, tapi ingin menuntut orang, ingin menuduh orang, memfitnah orang, mendakwa orang gitu, nggak bisa, nggak hebat kayak gitu. Makanya kecuali nanti kamu sudah keluar dari penjara, kamu punya bukti, ya laporkan balik bisa. Tapi ketika kamu jadi seorang terdakwa yang sedang disidang, sedang diadili, ya kau tuh merendahkan diri, merendahkan hati, bukan sok jagoan. Itu menurut saya misteri gitu sementara ini. Terima kasih. oke, oke. Terima kasih untuk Orintur. Wah, Orintur punya pengalaman luar biasa ini. Sampai mengatakan bahwa itu perbuatan betul, saya melakukan perbuatan. Tapi saya tidak tahu kalau perbuatan itu pidana katanya. Oke, oke. Oke, sampai di situ dulu. Tahan dulu ya Orintur ya. Ini saya tanya sama Bang Oya ini. Bang Oya, Kak Oya. Kak Oya, Ya, apa nge-lag ini? siapa yang melakukan aborsiong? Nah, aborsiong ya. Kemudian dari siapa itu ada benih dari yang diaborsiong itu. Kemudian kalau melakukan sih iya ya si Fadil mengakui, tapi mengenai hal-hal yang terkait dengan aborsiong itu loh, kau ya. Ya, aku jawab dulu tadi pertanyaan Orentur ya. Eh Fadel ditanya oleh majelis, kamu tahu nggak kalau perbuatan kamu itu melanggar hukum persetubuhan dengan anak di bawah umur?
Fadel menjawab tidak tahu yang mulia karena pada saat itu terjadi usia anak korban 17 tahun. Yang saya berpikir usia 17 itu sudah dewasa karena bisa memiliki KTP dan punya hak suara untuk pemilu. Oh, Jadi dia berpikir 17 sudah dewasa. Saya juga nggak bisa salahin karena mungkin sebagian banyak orang di luar sana yang seumur dengan dia berpikir emang umur 17 itu sudah dewasa karena punya KTP boleh ikut pemilu, kan demikian ya Mr. Z. Jadi itu orientur yang dijawab oleh Fadel dalam persidangan. Namun demikian Fadel tetap menyatakan bahwa saya bersalah yang mulia, saya bertanggung jawab, saya siap mempertanggungjawabkan apa kesalahan saya. Nah, yang menjadi saya waktu itu nggak bisa berkata-kata, tadi di bawah ada yang ngetik bahwa harusnya perempuannya kena juga. Jadi ketika anak terdakwa sedang memberikan kesaksian, Fadel itu terus-menerus selama duduk di samping saya terus-menerus cuma bilang, "Kak, jangan ditanya apa-apa, kasihan, buang aja semua ke Fadel. Fadel laki-laki, Fadel yang harus terima semua, Fadel yang salah. Kasihan kalau dia harus ketarik-tarik." Itu sebabnya akhirnya kami tidak bertanya apa-apa kepada anak korban. Kemudian soal pertanyaan Mr. Z soal aborsi. Aborsiong itu dijabarkan oleh majelis pada saat mau putusan sidang terbuka untuk umum dan diliput oleh banyak media. Dijabarkan bahwa anak korban memesan obat melalui Google dengan nama samaran. Kemudian yang mengambil paketnya adalah pembantunya. Kemudian dia membeli Sprite, meminumnya. Setengah jam kemudian merasakan mules, pendarahan. Setelah semua selesai baru dia rebahan di tempat tidur dan baru video call dengan klien saya. Yang menjadi aneh adalah di dakwaan itu disebutkan bahwa 2 kali aborsiong dan 2 kali menggugurkan. Faktanya aborsiongnya sekali pada saat pendarahan. Ternyata janinnya itu kuat. Jadi keluar di bulan Juni sudah sebesar boneka dan utuh. Mungkin nggak kalau seperti yang dijabarkan oleh majelis, Mei pendarahan, kemudian Juni hamil kedua keluar segede boneka. Dan sudah utuh ya. Jadi saya pertegas pada saat preskon, saya bilang percobaan aborsiongnya sekali, kemudian hamilnya pun sekali, seperti yang disampaikan oleh ahli forensik yang dihadirkan oleh JPU, usia kandungan saat janin itu keluar 20 sampai 28 minggu, which is itu 5-6 bulan. Kalau kita tarik mundur, bulan Juni keluar 5 bulan dari bulan Juni itu antara Januari Februari anak korban masih ada di UK. Dan itu persis sama dengan hasil dari visum. Demikian Mr. Z. Oh, berarti bukan ulah Fadel itu yang membuat wujud itu. Oke, Ya, saya tambah sedikit. Boleh. Prinsipnya klien saya tahu bahwa saat datang itu sudah ada di dalam perutnya. Tapi dia bilang, saya udah bersumpah waktu masih ada di UK, saya minta dia pulang, saya akan menikahi dia, saya akan memulai hidup baru dengan dia karena dia tidak punya siapa-siapa di Indonesia. Jadi saya membuktikan apa yang saya ucapkan. Nah, makanya saya sempat kasih bukti di persidangan pada saat belum terjadi aborsi dan lain-lain itu Fadel sudah memberikan cincin berlian sebagai bentuk melamar dan sempat ada upaya mau menikah namun keburu dilaporkan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih menyedihkan lagi, Fadel menyampaikan ke saya ketika dia baru sampai di Cipinang, kemudian 2 minggu saya besuk, dia cuma bilang, "Kak,
dari 7.362 napi di sini, cuman Fadel sendiri yang dipenjara karena kasus percintaan. Ya, itu menyedihkan. Saya bilang, ya kamu apes aja. Saya bilang, ya mungkin ya ini Mr. Z pendapat saya, ini pendapat lo ya. Mungkin saya bilang sama dia, kalau kamu berduit, mungkin kamu dikawinin. Berhubung kamu nggak berduit, jadi ya kamu dilaporin. Iya, iya kalau itu iya. Kalau namanya juga anak-anak kan namanya perjuang itu kawinin aja. Ntar kan jadi orang yang berduit kalau bekerja ya nggak? Ya kan kita nggak tahu nasib orang yang Mr. Z ya, rezeki Tuhan Iya, mau kasih bagaimana. Makanya saya bilang sama Fadel, kamu iya. tetap semangat. Tugas kamu cuman angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Nah mungkin di mata Tuhan upaya saya sebagai kuasa hukum belum maksimal, ikhtiarnya belum maksimal karena masih ada upaya banding, kasasi dan PK. Ya, Ya mungkin kalau sudah dilihat ikhtiarnya sudah maksimal, baru Tuhan turun tangan dan di waktu yang tepat pasti. oke, oke, oke. Iti, kamu tak turunkan sebentar ya, Iti. Iti, sebentar ya. Ya, ya, Boleh. sebentar. Ada anak saya tak naikkan dulu biar dia tahu bagaimana bapaknya berjuang. Mana anakku nih? Kung, naik Kung. Akung, mana kamu nih Kung? Kung? Dia nggak ngikutin saya sih. Ini aku tadi saya terharu ya dengan kata-katanya ini ya apa namanya Kak Oya ya. Eh, Kak Oya itu sikap jantan yang luar biasa nih dari si Fadel nih teman-teman. Kak Oya jangan tarik-tarik dia. Aku ini laki-laki yang bertanggung jawab kepadanya. Bahkan dia nunduk saja ketika si siapa namanya eh eh, apa namanya si Ada perempuan korban. anak korban ini memberikan kesaksian dia bahkan tidak berani menatapnya. Itu Iya. saya tertarik ya sikap jantannya. Jadi teman-teman semua, ya teman-teman semua yang ada di bawah ya, ternyata di balik yang ramai beberapa bulan yang lalu, ternyata sikap Fadel ini ya layak ya, layak kita acungi jempol sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab ya. Ya, Silakan. dan saya juga cukup bangga dia bisa kuat mentalnya Mr. Z karena di usia muda dibully hampir seluruh masyarakat Indonesia, nggak melakukan hal yang tidak aja, misalnya dia bunuh di atap, itu aja udah bagus. Maksudnya mentalnya kuat, dan saya bangga sama klien saya meskipun dia dianggap salah, tapi ya di mata manusia boleh kutukar, di mata Tuhan enggak. Kebenaran akan menemukan jalannya dan caranya. Ya, ya. Salah satu jalan tadi saya sudah sampaikan ya. Ya, terima kasih. Oke, silakan nanti yang mau bertanya-tanya sama Kak Oya, silakan yuk, silakan. Ini Itu Kak Oya tadi Oh ya, Bu berarti Bidan di bawah typing tuh. Bang Fahmi itu nggak di SU ya? Bang Fahmi itu sempat di HCCU di Rumah Sakit Siloam. Berarti si NM itu parah ya. Bilangnya udah dianggap bapak sendiri, tapi malah dibully juga dia. Kasian tau. Bukan pun Bang Fahmi, Kak Fitri yang udah nemenin dia ngurusin anaknya sampai lahiran, sampai kasih nama aja kayak gituin sama dia. Kalau aku punya teman kayaknya udah aku habisin. Udah gitu. bukan tadi ada anak saya tak mau tak kasih naik sebentar, tapi ternyata aku cari-cari nggak ada, nggak tahu kemana dia, jangan-jangan dia ini. Saya mau nasihati dia di sini supaya dinasihati juga sama Kak Oya begitu, karena dia sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Ternyata dia nggak ada di sini. Oke, tidak ada lagi yang bertanya nih. Kalau begitu saya ingin ini bertanya sama Bu Fitri. Bu Fitri, halo Bu Fitri. Ya, Mr. Z.
masih nyambung dengan Mbak Oya tadi, ketika pulangnya si anak itu ke Indonesia, itu memang sudah dikeluarkan dari kakaknya ya, atau belum? Sudah, sudah. Dia dikeluarkan di kakak itu kan masih di UK kan. Ya, ya, ya. Makanya dia dapat suaka di sana itu karena unggahan-unggahan ibunya Oh, yang menyatakan dia dibuang dari oh, kakak, terus di apa? Diperlihatkan postingan ibunya itu yang akhirnya dibully. Waktu itu tuh saya lihat itu 14.000 berapa komen itu ngebully dia semua. Itu yang dipakai alasan dia mudah dapat suaka di UK. Karena hmm, masih di bawah umur kan. Kalau di UK kan anak di bawah 15 tahun anak ratu kan. Jadi gampang dapat hmm. suaka. Oke. Tapi memang benar, keluar dari kakak benar. Nggak tahu saya Mr. Ji. Nggak apa? Nggak lihat secara pasti kan karena saya udah nggak komunikasi sama terdakwa. Oh, Tapi kan dia bilang udah kan, udah ke pengadilan. Tapi saya rasanya nggak mungkin ya. Tapi ya nggak tahu juga ya kalau memang iya ya, nggak bisa ditebak. oke. Ya saya kira sih masih ada di dalam kakak itu. Karena begini, kalau dia keluar dari kakak, MM ini nggak bisa melaporkan Fadel karena sudah nggak ada hubungan. Salah, Iya, sa- ya, salah satu syarat untuk melaporkan itu adalah orang tua yang sesuai dengan kakaknya, begitu. iya, betul. Ya, tetapi inilah akibatnya ya ketika anak sendiri kemudian dijadikan sebagai apa di media ya kan, kemudian sampai di UK sana akhirnya mendapatkan perlindungan ya, apa namanya, perlindungan apa? Suaka dapat Ya. perlindungan ya. Iya, 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 iya. Itu berarti Bu Fitri juga nggak tahu waktu pulangnya kapan tuh si ini, terus katanya nggak dibukakan pintu tuh, nggak tahu juga. Tahu pas Tuh. justru waktu dia memutuskan pulang itu saya memutuskan nggak komunikasi lagi karena kan saya pikir udah di Indonesia nih Hmm. sudah ada ibunya tapi kan ternyata nggak dibukain pintu. Hmm. Pada saat di Jakarta tuh saya tahu dia sama Fadel kan Hmm. satu atau dua kali deh dia pernah DM saya pernah jawab tapi lagi-lagi saya nggak mau terlalu ikut campur karena saya merasa ya pasti ibunya reda marahnya ternyata sampai terjadinya pelaporan ya lanjut gitu marahnya. Hmm. Ya pokoknya intinya kalau sampai dibukain pintu nggak akan terjadi aja ini semua dan kalau sampai anaknya nggak dilibatkan untuk urusan perceraian dia sama Tony mungkin dia anaknya masih sekolah di sana itu poinnya itu Mr. Ji. Oke, oke, oke. Aku nggak tahu sih ceritanya seperti apa kehidupan si ini, tapi sedikit-sedikit saya lihat bahwa dia sudah bersuami 4 kali dan keempat-empatnya laki-lakinya pergi, dah itu aja sih setahu saya. Ya. Itu mungkin pendukungnya mungkin yang paham tuh. Ya kalau buat pendukungnya mah keren Mr. Ji. Oh, 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 oh. Kalau saya justru Mr. Z, Bu Fit, saya rasa Bu Fit juga sama saya. At the end, saya lihat anak terdakwa itu pada saat memberikan kesaksian, saya lihat banget itu dia bebannya berat sekali, mentalnya sudah nggak kuat sepertinya. Dan kenapa saya nurut sama Fadil untuk tidak bertanya, karena saya lihat anak ini mesti dilindungi sebetulnya, kasihan, mentalnya sudah rapuh. Ya, jadi saya juga sekarang kasihan sama anak terdakwa, makanya saya sampaikan waktu di preskon, anak terdakwa dimanapun kamu berada, usia kamu sudah 18 tahun, kamu sudah bisa menentukan nasib kamu. Kasihan karena dia tidak bisa memilih dia dilahirkan dari perut siapa. Iya, iya, iya. Dia juga nggak minta dilahirkan untuk dia akhirnya diperlakukan seperti ini kan. Betul. Iya, iya, iya. Kita tidak bisa memilih ya dari mana kita lahir ya.
Oke, kau yang menarik sekali itu perjuangannya kau ya. Salah satunya harus dilakukan tahap demi tahap untuk Ya, seperti ini, meskipun tidak harus dikomal dilakukan, tetap jalan di luar komal ini. Begitu. siap. Ya, itu janji saya sama ibunya pada saat putusan ibunya pingsan. Saya cuma bilang, Bu, saya janji akan kembalikan anak ibu bagaimanapun caranya, perjuangannya. Ya, eh, Tuhan juga nggak tidur gitu. Ya cuman ya namanya ibu ya pasti shock gitu. Karena ibunya tahu persis bahwa anak korban itu waktu pacaran sama anaknya memang sudah hamil. oh, Iya, mereka kan semuanya menolak awalnya Mr. Z. Cuman karena Fadel, klien saya ini anak bungsu, anak kesayangan, dia begging sama ibunya dan bapaknya untuk bisa menerima anak korban. Akhirnya keluarga itu mau menerima dengan catatan ya pakai hijab, kemudian ya udah nikah gitu. oh, Tapi kan dibalik malah dibilang komentarnya NM tuh pingsan katanya ya. Usia gue yang pingsan bukan dia. Assalamualaikum. Gitu. Kalau enggak Selamat malam semuanya. ya dia bilang harusnya gue yang pingsan. Maksudnya dijedotin aja tuh kepala ibunya. Nah, itu saya cuma bilang gila ya ini. Mulutnya ngeri. Mas, Malam semuanya. masih bully ya. Oke, malam-malam. Masih bully karena dia bilang berapapun hukumannya Fadel tidak bisa mengembalikan masa depan anak saya. Loh, numpang tanya masa depan anaknya bukannya kamu yang buat jadi nggak karu-karuan kan gitu ya. Cuman ya sudahlah, memang mulutnya nggak bisa diatur. Oke, ini kayaknya juga mau ngomong apa, Jura? Silakan, Jura. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Silakan Jura, mau ngomong atau mau mendengarkan dulu? Pengen ngomong sebentar. Oke, silakan. Iya, saya ngikutin kasus ini. Sebenarnya ya, yang ini yang si Fedel ya punya ini. Ya itu aku bilang kalau tes DNA itu lebih akurat. Dan itu memang perempuannya juga harus dipenjara. Memang si biang keroknya itu, si mamanya itu, katanya dia tetap ngebully karena anak saya itu satu-satunya yang sudah dihabisin dengan ini. Tapi Nadianya apa? Dianya lebih parah lagi, ya kan? Nah, Jadi, makanya itu kalau misalnya nanti ada kebanding-banding itu, aku sih pengennya Fadel bebas satu, keduanya yang masuk malah yang ceweknya. Jadi biar merasakan seperti emaknya dengan anaknya masuk penjara begitu. Karena kan dua-duanya sama-sama mau. Walaupun itu 17 tahun kayak 16 tahun kalau udah sama-sama mau, ya harus dua-duanya di penjara gitu loh. Tapi kalau ini kan masih yang bilang aborsi itu ya memang udah kesalahan dari mereka berdua, tapi kan berbuatnya juga udah sama-sama mau. Nah, kenapa yang di penjara cuma satu? Apalagi karena laki-laki. Sebenarnya laki-laki perempuan sama aja. Kalau dua-duanya salah ya harus dipertanggungjawabkan dua-duanya salah, gitu loh. Gitu. Itu aja sih. Tapi lebih akuratnya memang ya emang harus tes DNA kalau perlu bongkar tuh kuburannya untuk lihat janinnya itu supaya lebih akurat lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Amin. Makasih. untuk Yora ya, di mute dulu Yora. Saya tak ngomong sebentar ya. Yora di mute dulu, biar nggak bunyi-bunyi ya. Oke, tadi Yora mengatakan mau sama mau, suka sama suka. Terus harus dua-duanya. Tidak begitu dalam konsep hukum perlindungan anak ya. Perlindungan anak ini dibuat untuk melindungi yang lemah. Siapa yang lemah itu kalau perlindungan anak nih. Siapa yang lemah? Yang lemah dikonotasikan perlindungan kepada perempuan gitu ya. Itu sejarah dibuatnya undang-undang perlindungan anak. Oke. Kemudian terkait dengan aborsi yang tadi, ternyata Yura itu bukan akibat dari laki-laki ini, bukan. Ternyata dibawa dari UK, entah sama siapa saya tidak tahu, dibawa dari UK. Memang benar si Fadel melakukan
tetapi tidak berakibat kepada balonku, ya, tidak menjadi balon, begitu, tidak menjadi balon. Nah, benar tadi kalau kaitannya dengan aborsiong, nah, ternyata aborsiong tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah inisiatif daripada si perempuan itu sendiri. Begitu, Mbak Zura. Bagaimana Bang Kak Oya, silakan Kak Oya. Apa benar kata-kata saya tadi? Iya, Mr. Z, benar, benar apa yang disampaikan Mr. Z. Jadi kalau kalau yang disampaikan Mr. Z itu memang demikian, yang terjadi. Dan hakim melihatnya bahwa kenapa si anak korban tidak bisa dilibatkan, satu di bawah umur, kedua persetubuhan itu akibat bujuk rayu yang dilakukan oleh klien saya, meskipun anak terdakwa mengakui di hadapan majelis bahwa suka sama suka, bahkan yang nge-DM duluan, yang ngajak pacaran duluan dia, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga tidak mau berdebat, tidak mau berkomentar atas apa yang sudah diputuskan. Saya lebih fokus untuk yuk kita banding, yuk pasti ada upaya kasasi. Kalau untuk tes DNA itu nanti mungkin di PK ya, dibanding belum bisa dan di kasasi enggak. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah saya menjaga mental Fadil tetap stabil, menguatkan keluarganya supaya doanya tidak putus, apalagi doa ibunya ya, doa ibu tuh menembus langit. Jadi pasti ada keajaiban yang akan Tuhan kasih. Karena saya bilang sama Fadel, Tuhan lebih senang dengan pendosa yang bertobat dan Tuhan dengar doanya. Itu aja. Oke, ini jadi terbalik ya teman-teman ya. Coba ketika ini Fadel merasa tidak mendapatkan keadilan, Fadel justru berjuang dengan cara ini, banding, kemudian narasi, menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan hukum, bukan perlawanan narasi pledoinya, tetapi perlawanan hukum. Nah, berbeda dengan terdakwa, justru semuanya dilibatkan itu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dari mulai awal sampai akhir ini yang dilibatkan itu banyak sekali dengan persoalannya itu. Ada BCA, ada developer, ada Bu Fitri juga disebut-sebut nama dalam perjalanan sidang itu. Kemarin nambah lagi Dr. Samira, kemudian ada Presiden, kemudian ada Menko Polhukam, kemudian ada Jaksa Agung, tambah lagi Trenggiling pun masuk. Jadi ini lebih ya, terima kasih Pak Oya ya. Pak Oya Kak Oya ini melakukan perlawanan dengan perlawanan hukum, masih di koridor hukum, bukan perlawanan yang cuap-cuap kesana kemari yang tidak berdasar. Bagus ini. Silakan Orintur. Sepertinya Orintur sudah nggak tahan nih. Ya, tadi kan ada yang bilang perempuannya juga harus dihukum. Jadi gini, kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, undang-undang kita itu tidak menghukum ini korban. Jadi yang dihukum itu, jadi dianggap di sini yang lemah itu kan perempuan. Jadi yang korbannya yang perempuan gitu. Nah, yang membuat ini menjadi berat karena ini dianggap di hadapan hukum, dalam hukum bahwa si perempuan di bawah umur masih, kalau yang saya dengar dari ini ya, dari putusan ya Mbak Oya, nanti bisa dijelaskan ya, dijawab nah karena di bawah umur jadi menjadikan si laki-laki ini menjadi lebih berat ininya hukumannya gitu.
Nah, kalau tadinya mungkin mereka udah sama-sama dewasa, karena undang-undang itu kan nih yang disebut dewasa dan boleh melakukan hubungan itu 18 tahun ke atas. Jadi karena mungkin usianya si perempuan masih di bawah 18 tahun, dianggap di bawah umur dan dianggap menjadi korban yang lemah. Sementara si yang laki-laki mungkin udah dianggap dewasa karena udah di atas 18 tahun. Kalau yang saya ini ya, jadi itu yang menjadikannya jadi berat mungkin. Nah, yang kedua tadi yang saya katakan si apa ibunya korban ini melaporkan ini bukan karena dia ingin melindungi anaknya atau membela hak anaknya, tapi kebenciannya terhadap si laki-laki, si dalam hal ini ya si Fadel lah ya, kebenciannya terhadap si Fadel. Jadi bukan karena dia ingin melindungi anaknya, karena kalau dari awal dia ingin melindungi anaknya, dia tidak akan membuka aib ini ke publik. Betul, Kalaupun betul. dia tahu, kalaupun dia tahu anaknya ini sudah melakukan kesalahan atau sudah diperlakukan tidak baik oleh laki-laki, dia harus memanggil si laki-laki, klarifikasi, jangan sampai diketahui publik. Nggak tahu ya, ini untuk ibu-ibu yang lain nanti bisa juga ini. Kalau kita sebagai ibu kan, jangankan publik, jangankan satu negara, mungkin tetangga kita aja jangan sampai tahu anak kita ini punya aib, ya nggak? Jangan sampai anak kita ini jangan sampai anak kita ini dibully satu komplek aja, jangan deh, sama keluarga aja kadang kita kan risih, kita takut gitu loh. Ini satu negara dan dia sendiri yang mengizinkan si Mail membuka aib itu, bahkan di aplikasi berbayar, kalau nggak salah itu berbayar, harus ada langganan dulu baru boleh mengetahui aib itu. Dan dia dengan setelah itu terbongkar dan orang waktu itu saya lihat dia live ya, itu live-nya yang membuat saya memang waktu bedek banget gitu. Dia live, ada yang komen kenapa si Mail diizinkan membuka itu. Dia bilang si Mail benar, si Mail nggak salah, memang anak itu yang kurang ajar. Bayangin di depan publik, di depan satu negara yang nonton, bahkan waktu itu puluhan ribu orang, waktu dia live itu dia bilang si Mail nggak salah, si Mail melakukan hal yang benar, anak itu memang kurang ajar, anak sendiri loh dibully. Jadi kalau dia bilang sekarang dihukum 9 tahun 100 tahun tapi dia tidak bisa mengembalikan mengembalikan nama baik anak saya. Dia sendiri yang membuli anak sendiri yang membuka aib anaknya, dan dia sendiri yang mempermalukan anaknya ke antero negeri. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau dia bilang dia anaknya jadi korban, ya dia yang mengorbankan anaknya untuk pencitraan dirinya sendiri. Dan waktu itu saya lihat dia ya, waktu di podcastnya Denny entah si Denny Sumargo atau di mana, yang dia nangis, kadang dia marah, kadang dia ngamuk, kadang dia ngumpet, maki-maki. Saya pikir memang di situ saya orang MP dia kayak gitu. Jadi dia akan mencitrakan dirinya seolah-olah dia melindungi anaknya, seolah-olah dia ibu terzolimi, seolah-olah dia sudah capek mengurus anaknya nggak tahu diri. Dan apa yang tujuan dia untuk melakukan mimik-mimik kayak gitu, supaya orang membuli anaknya, supaya orang mengatakan bahwa ini ibu yang hebat mengurus anak dan anaknya nggak tahu diri. Nah sekarang kalau kita seorang ibu, ada nggak di sini misalnya yang nonton atau yang ini, yang kita seorang ibu, supaya orang menilai kita ibu yang baik, kita mengorbankan anak kita menghujat anak kita membuat sendiri seolah-olah anak kita kurang ajar, durhaka, dan kita ibu yang baik. Enggak. Ketika anakmu salah, anakmu berbuat salah, anakmu istilahnya kurang ajar, ya kamu juga ibu yang kurang ajar, nggak bisa mendidik. Karena kamu merenungi diri, apa yang salah, di mana salah saya. Seorang ibu yang baik pasti gitu. Di mana salah saya mendidik anak? Kenapa anak saya kurang ajar seperti ini? Harusnya kamu duduk di pojokan nangis, merenungi diri, bukannya kamu pergi ke podcast sambil nangis terus membuat anak-anakmu seolah anak-anak yang durhaka dan kurang ajar. Akhirnya kan dia mengorbankan anaknya sendiri supaya dia dibilang ibu yang baik. Nah itu menurut saya dalam kasus ini ya, maaf. Nah seperti yang untuk sementara itu dulu Mr. G ya. Nanti boleh dijawab Mbak Oya tadi soal kasus yang tadi yang memberatkan Fadel ya, karena mungkin anak ini masih dianggap di bawah umur begitu, Mr. G. Oke, bagaimana?